105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Renungan Embun Pagi kembali hadir menyapa di ruang dengar Anda pada hari ini Jumat 21 Februari 2025. Sahabat Petra, marilah kita bersama mengawali hari ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Allah ada bersama dengan kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra, sebelum bersama kita mengawali hari ini dan memperhatikan bagian firman Tuhan sebagai landasan bagi setiap langkah kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk segala cinta dan kasih yang Kau berikan bagi hidup kami sampai dengan waktu ini, sehingga kami boleh ada dan diperkenankan dalam tubuh dan keberadaan kami saat ini. Allah Bapa, saat ini kami merindukan Engkau menyapa kami melalui bagian firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Kiranya apa yang akan kami dengar menguatkan kami, menghibur kami, memberikan pengharapan serta sukacita yang baru, sehingga kami semua dapat terus dengan semangat melanjutkan kehidupan kami, menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, inilah seruan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra dimanapun Anda berada, saat ini saya Pendeta Julius Setiawan mendampingi dan hadir di ruang dengar saudara dengan renungan berjudul Melakukan Kehendak Allah. Renungan ini akan kita dasari dari 1 Yohanes bab 2 ayat 12 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17. Demikianlah bunyinya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia dan ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada di dalam mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sobat Petra yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan ini, kita merasa bahwa dunia itu terus mendorong kita untuk mengejar sesuatu yang kita inginkan terus mendorong kita. Dan pada akhirnya mungkin ada di antara kita yang kemudian merasa
terjebak dalam rutinitas yang tiada akhir. Rasanya kita ingin terus mencapai target. Rasanya kita ingin terus untuk mengejar sesuatu. Atau bahkan mengejar untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, ketika ditanya, apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Kadang orientasinya tidak jelas. Atau bahkan mungkin juga tidak sejalan dengan kehendak Allah. Nah, sahabat Petra, keinginan-keinginan itu seringkali muncul dengan rupa yang sangat halus dan bisa tidak tampak seperti kebutuhan kita. Namun jika kita cermati, kita bisa mendapati bahwa apa yang kita anggap sebagai kebutuhan itu sebenarnya hanya sebuah keinginan saja. Keinginan untuk memiliki lebih, untuk mendapatkan pengakuan, atau bahkan merasa lebih baik dari orang lain. Dan semua ini mungkin datang dengan janji kebahagiaan. Tetapi perlu kita pertanyakan lagi, apakah itu semua benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, saudara, Rasul Paulus mengindikasikan keinginan-keinginan yang semacam itu, keinginan-keinginan yang mungkin kita sebut sebagai kebutuhan kita, walaupun kadang itu belum tentu, itu sebagai keinginan-keinginan daging. Keinginan mata, dan juga disebutkan di dalam ayat yang ke-16 tadi, ada keinginan daging, keinginan mata, dan juga arogansi hidup. Dan ketiga hal ini, meskipun menggoda, pada akhirnya akan membawa kita semakin jauh dari tujuan hidup yang sejati. Maka kita harus cermat karena keinginan-keinginan duniawi ini seperti lingkaran yang tidak ada ujungnya. Nah, sahabat Petra, sebagai orang yang sudah mengenal Allah, kita diingatkan kembali hari ini bahwa kita itu sudah memiliki identitas yang baru. Identitas baru itu seharusnya mengubah cara kita untuk melihat dunia, termasuk mengubah motivasi dan juga mengubah keinginan kita. Dulu mungkin kita hidup untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, untuk keinginan pribadi. Namun sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, kita diajak untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Dalam bacaan kita, Yohanes mengingatkan kita dengan tegas, dunia ini dan keinginannya sedang berlalu, sedang berjalan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, sahabat Petra, ayat ini adalah pesan yang sangat kuat bahwa kehendak Allah itu tidak hanya membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, tetapi juga pada kehidupan yang kekal. Hidup kita itu berjalan, tetapi kehendak Allah itu membawa kita kepada hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang sementara. Sehingga di sini kita dapat mengerti bahwa keinginan-keinginan dunia ini memang ya kita butuhkan, tetapi ini akan berlalu. Tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya, itu sebetulnya akan bertahan untuk selamanya. Dan ini adalah pilihan yang kita hadapi setiap hari. Apakah kita akan terus mengejar hal-hal yang bersifat sementara, ataukah kita akan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang kekal? Nah, sahabat Petra, melepaskan diri dari keinginan duniawi bukanlah hal yang gampang. Apalagi tidak sedikit dari keinginan-keinginan kita itu sudah lama melekat dalam hidup kita. Seringkali keinginan-keinginan itu telah menjadi bagian dari cara kita melihat dunia.
sudah menjadi pakulinan. Keinginan-keinginan duniawi yang terus kita hidupi selama bertahun-tahun, itu menjadi sebuah kebiasaan kan? Tetapi mari melalui firman Tuhan ini, kita mencoba untuk memulai dengan sebuah langkah-langkah kecil. Misalnya, mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita yang selama ini kita kejar, tetapi akhirnya hanya membawa rasa lelah dan kekosongan. Itu perlu kita hindari. Mungkin ini adalah pekerjaan yang menguras waktu, atau hubungannya berfokus pada status dan pengakuan saja. Itu juga perlu kita hindari. Nah, mari kita pertanyakan, yang seperti ini apakah yang Tuhan kehendaki atau tidak? Langkah pertama yang bisa kita ambil adalah dengan mulai memberi lebih banyak perhatian pada hubungan kita dengan Tuhan. Setiap keinginan itu menjadi titik beratnya adalah apakah ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Dan itu dasarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan, ya pasti kita akan selalu dimampukan untuk bercermin melihat hidup kita. Alih-alih terus mencari lebih banyak, kita bisa memilih untuk memberi waktu lebih banyak untuk berkontemplasi, berdoa, merenung, dan juga melayani sesama kita. Ketika kita hidup lebih selaras dengan kehendak Tuhan, kita akan mulai merasakan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang datang bukan dari apa yang dunia tawarkan, tetapi yang Allah anugerahkan. Kehendak Allah tidak hanya soal apa yang kita lakukan, tetapi juga soal menjadi siapa kita. Ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita tidak hanya mengejar tujuan dunia, tetapi juga meresapi kehidupan yang lebih dalam, yang melampaui apa yang tampak di permukaan. Nah, sahabat Petra, kehendak Allah adalah panggilan untuk hidup, yang terus mengupayakan kehendak-Nya. Hidup dengan kasih, saling melayani, dan untuk memilih hidup yang membawa kemuliaan bagi Allah saja. Maka mari, pada saat ini sahabat Petra, melalui tema melakukan kehendak Allah, kita lebih dapat berhati-hati, bercermin di dalam kehidupan kita, melihat ke dalam kehidupan kita. Apakah semua yang kita inginkan, apakah semua yang kita mau itu seperti yang Allah kehendaki atau tidak? Kalau tidak, mulai kita kurangi hal-hal yang demikian. Dan yang menjadi kuncinya adalah ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti segala sesuatu yang menyangkut dengan keinginan pribadi pun akan kemudian terpinggirkan. Amin. Sahabat Petra, mari bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini tentang bagaimana melakukan kehendak Allah. Dan mampukanlah kami kiranya kami dimampukan untuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Meninggalkan keinginan daging dan juga memprioritaskan apa yang bersifat kekal. Dan biarlah kami semua dapat melakukan apa yang Kau kehendaki itu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami menyerahkan aktivitas kami di hari ini, kiranya Engkau membimbing, menuntun setiap langkah kami. Apapun yang akan kami kerjakan, biarlah Tuhan berkati. Anak-anak kami, mereka yang saat ini studi, mereka yang bekerja, juga Tuhan akan senantiasa tolong dan berkati.
Inilah ya Tuhan seru dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Putra Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan Embun Pagi telah hadir dan menyapa di ruang dengar Anda saat ini bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.